Hujan abu petir turun perlahan di halaman belakang sekte Gunung Sunlen, tempat para murid puncak biasa membuang sampah latihan mereka. Di antara tumpukan batu pecah dan gulungan talisman yang hangus, seorang pemuda kurus sedang memunguti reruntuhan dengan tangan gemetar. Dialah Lian Xuanyi. Budak murid puncak yang bahkan tidak dianggap manusia. Suara tawa kasar terdengar dari tangga batu. Ning Yulian, murid puncak paling berbakat, menandang tong air hingga isinya tumpah ke wajah Xuanyi. Bangun, budak. Tangannya jangan gemetar begitu, atau kau mau kuhancurkan sekalian, supaya tak usah kerja lagi. Ucapannya terdengar ringan, seperti sedang bercanda, tapi tatapan matanya menyimpan kebencian yang tak wajar. Xuanyi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memungut pecahan pedang dari tanah. Di balik ketenangannya, dadanya terasa sesak bukan karena penghinaan itu, tapi karena rasa aneh yang sejak 3 hari lalu berdenyut di pusat jiwanya. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar, sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Kalau budak ini lambat lagi, laporkan saja ke tetua Mo Yingchen. Rata Sui Hankua, murid pedang berwajah dingin yang berjalan santai. Tetuamu akan suka alasan baru untuk melempar orang ke tebing jatuh ron. Tubuh Xuanyi menegang, tebing itu tempat membuang murid yang gagal. Atau budak yang tak diperlukan lagi. Dia mencoba bergerak lebih cepat, meski napasnya berat. Setiap kali ia menunduk, rasa menekan di kepalanya semakin kuat. Dunia terlihat sedikit berputar, seolah langit memudar menjadi bayangan kabur. Di kejauhan, Ren Xiulan memandangnya tanpa suara. Dia memegang gulungan bambu dan seolah ingin mendekat. Tetapi tatapan murid puncak lain membuatnya menahan langkah. Ekspresinya rumit, perasaan bersalah bercampur ketakutan ketika Xuanyi membungkuk untuk memungut pecahan terakhir. Dunia di sekelilingnya seketika menghitam. Ada suara menggelegar, seperti gong raksasa dipukul dari dalam kepalanya sendiri. Ia refleks memegang dada, hampir jatuh. Ning Yulian mengangkat alis, heran melihat wajah pucat Xuanyi. Budak sepertimu bahkan sakit pun terlihat jelek. Xuanyi tak sempat mendengar ejekan berikutnya. Rasa sakit yang menusuk jantung membuatnya tak bisa bernapas. Dalam kepalanya, seolah ada dinding tebal yang retak sedikit demi sedikit. Melepaskan semburan cahaya gelap, ia meraba lantai. Tapi kekuatannya hilang. Tiba-tiba, segenap udara di halaman belakang bergetar. Murid-murid puncak tersentak, rambut mereka berdiri seperti tersambar listrik lembut. Ning Yulian mundur beberapa langkah. Tatapannya berubah serius. Apa ini? Aura siapa yang? Namun aura itu hanya muncul sepersekian detik. Saat mereka mencoba mencari sumbernya, Xuanyi sudah menelungkup di tanah. Tubuhnya seperti boneka kehilangan jiwa. Murid-murid saling berpandangan. Akhirnya Ning Yulian mendengus, pasti ilusi budak ini, bahkan tak punya akar roh. Jangan buang waktu. Mereka pergi, meninggalkan Xuanyi sendirian di tanah. Hujan abu petir jatuh pelan, membentuk pola aneh di sekitar tubuhnya, garis-garis tipis seperti lingkaran ritual yang tak kasat mata. Dalam kesadarannya yang memudar, Xuanyi mendengar suara samar. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Xuanyi, kau akhirnya cukup terluka untuk memanggilku. Suara itu tua, dalam, dan membawa tekanan seperti langit runtuh. Namun ada kehangatan di baliknya, seolah mengenalnya sejak lahir. Xuanyi ingin bangkit, tetapi tubuhnya tak bergerak. Gelap semakin menelan pandangannya. Anakku. Segel itu mulai retak. Tepat sebelum ia pingsan sepenuhnya, Xuanyi melihat siluet seorang pria berdiri di belakang pikirannya. Sosok berjubah hitam biru, membawa mahkota kuno yang retak. Wajahnya kabur namun otoritasnya tidak bisa disangkal. Dan bisikan terakhir itu mengguncang lubuk jiwanya. Jangan mati di tempat sampah seperti ini. Putra Kaisar harusnya tidak berlutut di hadapan siapapun. Gelap masih menyelimuti kesadaran Lian Xuanyi ketika dunia sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi merasakan dingin tanah basah. Tidak lagi mendengar murid-murid puncak yang mengejeknya. Kini ia berdiri di sebuah ruang kosong tanpa batas kegelapan yang lembut. Dihiasi garis-garis cahaya biru yang mengalir seperti bintang runtuh. Xuanyi menatap tangannya, tubuhnya terasa utuh, namun ringan. Seolah ia hanya berupa jiwa. Dari kejauhan, langkah kaki bergema, dari kegelapan muncul sosok pria berjubah hitam biru, yang tadi ia lihat sesaat sebelum pingsan. Pria itu tinggi, auranya memancar ganas, namun terkendali. Setiap langkahnya seakan menggetarkan dimensi. Siapa Anda? Suara Xuanyi terdengar goyah. Sosok itu tersenyum tipis. Pertanyaan itu seharusnya kau ajukan belasan tahun lalu. Jika segel itu tidak mengurungku terlalu rapat,
Suanya menelan ludah. Segel. Apa maksud Anda? Dan kenapa suara Anda memanggilku anak? Sorot mata pria itu melembut. Namun di balik kehangatan itu tersimpan ribuan tahun kesedihan. Aku adalah Kang Hui, kaisar primordial yang menghilang dari sejarah. Dan kau, Suanyi, adalah satu-satunya pewaris Hui. Suanya membeku. Tidak ada kehormatan, tidak ada kebanggaan. Yang muncul justru ketidakpercayaan. Itu mustahil. Saya bahkan tidak memiliki akar roh. Saya budak-budak. Kaisar Kang Hui tertawa pelan, suaranya menggema. Tidak ada budak yang mampu menahan Ki Imperial di dalam tubuhnya selama 16 tahun tanpa pecat. Kau disegel, Suanyi, bakatmu disembunyikan, agar dunia tidak memburumu sebelum waktunya. Suanyi menunduk, kata-kata itu terasa mustahil. Namun rasa berdenyut di dadanya, dan suara pecah yang ia rasakan tadi. Semuanya terasa begitu nyata. Apa yang terjadi padaku di dunia nyata? Tanya Suanyi cemas. Tubuhmu pingsan, tapi masih hidup. Kang Hui mengangkat satu jari, dan hamparan cahaya menampilkan tubuh Suanyi terbaring di halaman belakang. Namun waktu kita tidak banyak, segel jiwamu retak, karena luka yang mereka berikan terlalu dalam. Jika segel hancur total saat kau masih lemah, kau akan mati. Suanyi menatap pantulan dirinya yang tak berdaya. Lalu kenapa Anda tidak membantu sejak dulu? Kang Hui terdiam, kemudian ia menurunkan kepala sedikit, seperti menyesali sesuatu. Karena aku dijebak, Suanyi, jiwaku hancur, dan yang tersisa hanya fragmen ini. Aku tidak bisa mengajarimu seperti guru, tidak bisa memberimu kekuatan seperti sistem. Aku hanya bisa menunggu sampai kau cukup terluka, untuk memecahkan sedikit celah segel. Suanyi menghela napas berat, dunia seperti runtuh di pikirannya, semua hinaan, semua penderitaan, semua pekerjaan kotor yang ia lakukan. Hanya, agar ia tetap tersembunyi, apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Kang Hui mengangkat tangan, dan dari kegelapan muncul simbol cahaya berbentuk lingkaran kuno. Kau harus belajar menahan Ki Imperial itu, sebelum keluar sepenuhnya. Jika tidak, tubuhmu akan meledak. Simbol itu melayan, memancarkan aura megah yang membuat Suanyi merinding. Tapi ingat, Kang Hui memperingatkan, tatapannya tajam. Begitu kau mulai melatih Ki Imperial, bahkan retakan sekecil debu pun akan terdeteksi oleh para pemburu darah kerajaan, dan mereka masih ada di dunia luar. Suanyi mengepal tangan. Untuk pertama kalinya, ada api kecil yang menyala di dalam matanya, bukan keberanian, tapi tekad untuk tidak mati sebagai budak. Baik, ucap Suanyi tegas, ajarkan aku. Kang Hui tersenyum tipis, sayangnya, aku tidak bisa mengajarkan. Metode ini harus diingat oleh jiwamu sendiri, atau segel akan runtuh sepenuhnya. Sebelum Suanyi sempat bertanya, simbol cahaya itu menancap ke dadanya. Rasa terbakar menyapu seluruh jiwa. Ia menggigit bibir. Tubuhnya bergetar hebat. Kilauan simbol itu berubah menjadi garis-garis cahaya yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Suanyi, suara Kang Hui terdengar semakin jauh. Ingatlah, kau bukan sampan, kau adalah malam yang menelan langit. Cahaya meledak. Suanyi tersentak bangun di dunia nyata. Napas terengah. Tubuhnya basah keringat dingin. Namun sesuatu berbeda, matanya kini memantulkan jejak cahaya biru tipis. Di atas tebing jauh di sana, tetua Mu Jingchan menatap ke arah halaman belakang. Alisnya berkerut. Itu fluktuasi apa barusan? Sementara itu, Ning Yul yang berhenti berjalan, merinding tanpa alasan. Perasaan apa ini? Seolah sesuatu yang seharusnya tetap mati mulai bangun. Di tengah tanah basah, Suanyi berdiri perlahan. Hujan abu petir kembali jatuh, namun kali ini garis-garis itu mengikuti pola di sekitar tubuhnya. Seakan mengakui keberadaannya, Suanyi menggenggam tangannya dengan gemetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya berbisik, kau tidak akan diinjak lagi. Kabut pagi turun perlahan di sekti Gunung Zunlei. Biasanya suasana halaman belakang selalu riuh oleh teriakan murid puncak yang memerintah, atau suara Suanyi membersihkan reruntuhan. Tapi hari ini sunyi, sunyi yang aneh, seolah seluruh udara sedang menahan napas. Lian Suanyi berdiri pelan. Tubuhnya masih gemetar. Setelah bangun dari dimensi gelap itu, ia merasakan detak samar di dadanya, bukan degup jantung, melainkan denyutan Ki Imperial yang perlahan merambat, seperti ular raksasa yang baru bangun dari tidur panjangnya. Ia menatap tangannya, tidak ada cahaya, tidak ada kekuatan meledak-ledak, tidak ada aura megah seperti yang dirasakan sesaat tadi, tapi perasaannya berubah,
Dunia seolah lebih lambat, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Namun perubahan terbesar justru terasa di sekelilingnya. Burung-burung spiritual yang biasa berkicau di atap paviliun sekte menjauh. Daun-daun yang tersapu angin membentuk pola memutar, seolah menghindari area tempat Xuanyi berdiri. Bahkan hujan abu petir yang biasanya jatuh acak kini turun lebih pelan dan tidak menyentuh bahunya. Xuanyi menyipitkan mata, apakah ini karena Ki Imperial? Seketika suara klak-klak terdengar dari arah pintu kayu. Itu suara langkah para murid puncak. Xuanyi buru-buru menunduk, menahan napas. Ia tidak siap untuk menghadapi mereka dalam kondisi masih goyang. Pintu terbuka. Ning Yuliang masuk sambil membawa gulungan talisman baru. Wajahnya belum menunjukkan niat menghina. Karena ia belum sadar Xuanyi bangun, tapi saat ia melihat pemuda itu berdiri tegak, tidak merangkak, tidak tunduk. Tidak gemetar seperti biasanya, keningnya berkerut. Kau Ning Yuliang mendekat, kenapa berdiri seperti itu? Biasanya kau sudah membungkuk begitu melihatku. Xuanyi menahan ekspresi, saya hanya baru bangun. Nada Ning Yuliang makin curiga, ia mengamati Xuanyi dari atas ke bawah. Tadi malam kau pingsan seperti sampah busuk, sekarang kau berdiri tanpa sempoyongan. Ia melangkah lebih dekat, hanya beberapa jengkal dari wajah Xuanyi. Mata tajamnya mencoba menembus wajah pucat itu. Xuanyi merasa tekanan besar menekan pundaknya. Dulu ia selalu goyah jika Ning Yuliang berdiri sangat dekat, tapi kali ini ia justru merasakan sesuatu yang lain. Aura Ning Yuliang tidak lagi terasa sebesar dulu. Bahkan, jantung Ning Yuliang memukul cepat seolah pemuda sombong itu yang justru merasa gelisah. Ning Yuliang menegang, ia bahkan tidak tahu kenapa bulu kuduknya berdiri gerer. Ada apa denganmu? Ujarnya, menggeram. Xuanyi menunduk lagi berusaha terlihat lemah. Tapi dalam hati ia tahu Ning Yuliang merasakannya. Ada sesuatu padanya yang tidak sama. Sebelum situasi memanas, suara seorang gadis terdengar dari kejauhan. Yuliang, tetua memanggilmu. Ren Xiulan berlari kecil ke arah mereka. Wajah cantiknya tampak sedikit lega begitu melihat Xuanyi berdiri hidup. Ketika Ning Yuliang pergi, Xiulan mendekat. Xuanyi, kau tidak apa-apa. Tadi malam, kata-katanya terhenti saat ia tanpa sadar melihat mata Xuanyi, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat Xiulan tersentak. Ada kilau biru sangat tipis, seperti kilatan bintang jatuh, yang menyelinap di dalam irisnya. Itu bukan hal manusia biasa. Xuanyi, matamu. Xiulan berbisik. Xuanyi menutup mata cepat-cepat, hanya pantulan cahaya. Xiulan ingin bertanya lagi, tetapi aura mencekam tiba-tiba muncul dari jauh. Tetua Mo Yingchen, sosok berjubah hitam itu, melayang turun ke halaman belakang. Jejak langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi udara yang disentuhnya langsung terasa berat dan dingin. Murid-murid puncak di sekitar terkejut dan buru-buru membungkuk. Mo Yingchen memandangi area itu tanpa ekspresi, namun matanya tajam seperti bilah pedang. Semalam, katanya pelan, aku merasakan fluktuasi energi yang tidak wajar dari tempat ini. Jantung Xuanyi serasa berhenti. Xiulan meneguk ludah. Mo Yingchen berjalan mendekat, menyapu pandangan ke setiap sudut. Fluktuasi itu bukan aura seorang murid, juga bukan aura dari teknik siapapun di sekte ini. Ia berhenti tepat di depan Xuanyi. Xuanyi menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Mo Yingchen memiringkan kepala, menatapnya lama budak. Kau pingsan semalaman, ya? Tetua, Penheim. Mo Yingchen mengangkat tangan, menelusuri udara. Tetap saja, tempat ini masih menyimpan sisa energi aneh. Energi gelap menyelimuti jarinya, menelusuri tanah, dan berhenti tepat beberapa sentimeter dari kaki Xuanyi. Xuanyi menahan napas keras. Jika sedikit saja Ki Imperial bocor, jika Mo Yingchen merasakan walau sebutir debu, ia akan dibantai tanpa diberi kesempatan bertanya. Mo Yingchen menggeram pelan aneh, seolah energi ini menghindari seseorang. Ren Xiulan menggigit bibir. Ning Yuliang yang baru datang kembali juga merasakan sesuatu merinding di punggungnya. Mo Yingchen menatap Xuanyi sekali lagi. Tatapannya dalam, penuh kecurigaan, seolah ingin menembus hati pemuda itu. Setelah beberapa detik panjang yang terasa seperti jarum menusuk, Mo Yingchen akhirnya membalikkan badan. Awasi tempat ini, katanya dingin. Jika ada fluktuasi lagi, bakar seluruh halaman sampai habis. Murid-murid langsung mengangguk. Mo Yingchen pergi. Saat ia menghilang di kejauhan, Xuanyi akhirnya bisa menarik napas. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meski udara pagi terasa sejuk.
namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara Kaisar Kang Hui bergema samar dari dalam dirinya. Hati-hati, Suanyi, ia hampir merasakanmu. Suanyi menutup mata, di balik ketakutan itu, ada emosi lain yang tumbuh perlahan. Kemurkaan pada sekte yang memperlakukan dirinya seperti sampah, kemurkaan pada murid-murid yang menginjak kepalanya, dan kemurkaan pada nasib yang selama ini membelenggunya ketika membuka mata. Ratapan Suanyi berubah, belum megar, belum kuat, namun cukup tajam untuk membuat udara bergetar. Dalam hati, ia bersumpah, sekte ini akan melihat siapa yang sebenarnya mereka hina. Langit sor di sekte Gunung Zunle tampak tenang, namun hati Lian Suanyi seperti diserang ribut badai. Setelah kepergian Mo Yingcan, ia pura-pura kembali bekerja, memunguti batu dan reruntuhan. Namun setiap langkah terasa seperti berjalan di atas lapisan tipis es. Sedikit saja ia salah mengendalikan Ki Imperial, segalanya akan terbongkar. Tidak boleh ada yang tahu. Belum. Suanyi menatap ujung tangannya. Cahaya biru tipis yang sempat muncul kini hilang, hanya meninggalkan rasa berat di dalam dada, seperti ada bara tertanam dalam jiwanya. Suanyi. Ren Xiulan memanggil pelan. Ia mendekati pemuda itu, sambil membawa keranjang kecil. Aku membawakan ini, kau belum makan sejak pagi kan? Suanyi kaget. Xiulan jarang mendekat di depan murid-murid lain, rasanya ia terlalu baik untuk dunia sesadis sekte ini. Terima kasih. Suanyi mengambilnya ragu, tapi jangan terlalu sering terlihat bersamaku. Mereka bisa. Xiulan tersenyum lirik. Aku tidak peduli, kau bukan orang jahat. Suanyi, mereka hanya tidak melihatnya. Suanyi ingin menjawab, tetapi suara derap langkat tiba-tiba terdengar. Ning Yuliang datang bersama 4 murid puncak lain. Budak favorit Xiulan sedang diberi makan rupanya. Ning Yuliang menyeringai, sungguh pemandangan mengharukan. Sayang sekali aku alergi melihat sampah disayang-sayang. Murid lain tertawa. Sini. Xiulan menahan amarah. Yuliang, berhenti memperlakukannya seperti Ning Yuliang tampak terkejut. Palsu, kau membelanya. Sejak kapan kau punya waktu untuk simpati? Atau budak ini menyihirmu? Suanyi menunduk, bukan karena takut tapi untuk menyembunyikan kilatan biru di matanya yang mulai muncul setiap kali emosinya naik. Biarkan aku bekerja, katanya datar. Ning Yuliang mencengkeram kerah bajunya. Siapa kau sampai berani bicara datar, Pat? Namun sebelum tangannya benar-benar menarik, Suanyi refleks mengangkat tangan untuk menahan. Sentuhan itu sangat ringan, hampir tidak terasa, tetapi Ning Yuliang tersantak keras, seperti menyentuh bara panas. Ia mundur setengah langkah, pupus menahan keterkejutannya. Apa itu barusan? Murid-murid lain terdiam. Xiulan menutup mulutnya karena shock. Suanyi membeku. Ia tidak mengeluarkan ki, tidak mengeraskan tubuh, hanya reaksi spontan. Namun aura kecil Ki Imperial yang bocor sudah cukup untuk membuat seorang murid puncak mundur. Jika bocor sedikit saja bisa begitu, bagaimana jika ia kehilangan kendali? Ning Yuliang memicingkan mata. Budak, kau berani menolak sentuhan tanganku? Suanyi buru-buru berlutut. Maafkan aku, tanganku bergerak sendiri. Ning Yuliang mengepalkan tinjunya. Ego murid puncak terlalu tinggi untuk dibiarkan diinjak, bahkan tanpa sengaja. Baiklah, sepertinya kau perlu diingatkan siapa yang berkuasa di sini. Ia mengangkat tangan, bersiap menampar Suanyi dengan kekuatan penuh. Xiulan menjerit, Yuliang, berhenti. Tapi telat, tangan Ning Yuliang sudah turun. Dan saat itu boom, ledakan kecil tanpa suara terjadi di sekitar tubuh Suanyi. Bukan api, bukan petir, tetapi tekanan udara padat yang memukul balik secara refleks, seperti ruang di sekitar Suanyi menolak disentuh. Ning Yuliang terpental 2 langkah ke belakang. Murid-murid lain terpaku. Xiulan menutup mulut di Suanyi. Suanyi sendiri paling terkejut. Ia tidak merasakannya. Itu terjadi begitu saja, seperti tubuhnya otomatis melindungi diri dari serangan. Dari dalam jiwanya, suara Kaisar Kang Hui bergema, hati-hati. Ki Imperial akan selalu bereaksi terhadap ancaman. Kendalikan emosimu, atau semua orang akan tahu. Suanyi menunduk cepat, berpura-pura jatuh. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak melakukannya. Ning Yuliang bangkit sambil terhuyung, wajahnya merah karena malu. Kau menggolok minusologku. Budak berani melawan, tidak aku. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Ning Yuliang menghunus pedang tipisnya. Baik, jika tanganmu tak bisa dipakai, kupotong saja. Namun sebelum ia maju,
Suara berat terdengar dari kejauhan. Cukup, semua murid menegang. Seorang pria hadir dengan langkah ringan, meskipun auranya berat. Sui Hankue, murid pedang yang selalu dingin, dan nyaris tak pernah peduli urusan kecil. Hakue menatap Suanyi. Lama, tatapannya bukan benci, bukan jijik, tapi seolah mencoba membaca sesuatu. Yulian, kata Hakue tenang, kau berkelahi dengan budak? Tak pantas untuk murid inti. Ning Yulian mencibir frustasi, dia membuatku. Jika budak pun bisa mendorongmu, mungkin kau yang harusnya berlatih lebih keras, ujar Hakue. Menusuk dalam, murid lain menahan tawa. Yulian mendelik marah, tapi tidak bisa membantah. Hakue berjalan mendekati Suanyi, tatapan dinginnya menusuk, namun penuh perhitungan. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan budak? Suanyi merasakan jantungnya membeku. Ia tidak boleh ketahuan, belum sekarang. Aku hanya manusia biasa, Tuan Hakue. Hakue mendekatkan wajahnya, seolah mencoba menghirup sesuatu di udara sekitar Suanyi, dan saat itu ia merasakannya, bukan ki, bukan kekuatan, tapi keanehan. Hakue mengerutkan dahi, aneh sangat. Aneh, namun ia tidak melanjutkan, ia hanya membalik badan, berjalan pergi sambil berkata, selama tidak membuat masalah lagi, tahu aman. Untuk sementara, para murid bubar satu persatu. Saat semuanya pergi, Suanyi akhirnya bisa bernapas lega. Siulan mendekatinya cepat-cepat. Suanyi, apa yang terjadi di tubuhnya? Itu bukan hal normal. Suanyi menatap tanah, bahkan aku tidak tahu, itu kebohongan. Tapi satu-satunya kebohongan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ketika Siulan pergi, Suanyi akhirnya berdiri sendirian. Ia menggenggam dadanya, tekanan Ki Imperial makin kuat. Ia tahu ia tidak bisa menunda lagi. Ia harus melatihnya, diam-diam, tanpa terlihat siapapun. Malam mulai turun. Suanyi melangkah ke gudang tua di ujung tebing tempat terlarang yang tidak dipedulikan siapapun. Di sana, ia duduk bersila, menguatkan tekad. Baik, bisiknya, jika api ini ingin keluar, maka aku harus belajar menahannya. Ia mengatur napas, dan Ki Imperial mulai bangkit perlahan, seperti raksasa yang merenggangkan anggota tubuhnya untuk pertama kalinya setelah tidur panjang. Tanah bergetar tipis, udara memanas, dinding tua retak di langit malam. Seekor burung iblis yang terbang tinggi, tiba-tiba kehilangan arah, dan menukik jatuh. Karena detak aura yang begitu menakutkan, Suanyi membuka mata, dan cahaya biru menyala samar. Latihan pertama dimulai. Dan di kejauhan, seseorang menatap gudang tua itu dengan mata menyipit. Sui Hankue, wajahnya tanpa ekspresi, namun suaranya dingin, budak. Apa yang sebenarnya kau bangunkan? Pagi di puncak Qianfeng dibuka dengan angin dingin yang membawa aroma ancaman. Langkah Lin Xuan perlahan menuruni tangga menuju sebuah bangunan tua yang hampir tak pernah disentuh murid manapun. Kuil sisa angin, tempat itu sudah ditutup ratusan tahun. Dikatakan menyimpan sesuatu yang bahkan para tetua enggan bicarakan. Namun baginya, firasat dalam dadanya justru memaksa kaki untuk datang ke sana. Ketika daun pintu kai diremas angin, suara retakan halus menyambutnya. Cahaya redup menyinari pilar-pilar kusam yang penuh ukiran aneh. Simbol-simbol itu terlihat seperti peringatan, namun di saat yang sama memanggilnya. Lin Xuan meraba permukaannya, dan tiba-tiba hatinya bergetar, seolah sebuah suara asing sedang mencoba mengingatkannya pada sesuatu yang ia lupakan. Ia melangkah lebih dalam. Ujung kuil itu dipenuhi debu, tetapi ada satu altar batu yang bersih, seakan baru dibersihkan seseorang. Di atasnya tergeletak lonceng kecil berwarna hitam keperakan. Bentuknya sederhana, tapi getaran energi yang keluar darinya sama sekali tidak sederhana. Lin Xuan merasakan hawa kuno yang membuat napasnya tercekat. Saat jarinya hampir menyentuh lonceng itu, seberkas bayangan membelah udara. Shen Rui muncul dengan wajah tegang, rambutnya berantakan, dan aura pedangnya bergetar seolah ia baru saja berlari sejauh puluhan li. Bodoh. Tempat ini bukan untukmu, katanya sembari menarik Lin Xuan menjauh dari altar. Lin Xuan menatapnya bingung. Kenapa semua orang bertingkah seolah aku membawa bencana setiap kali aku bergerak sedikit saja? Gumamnya, lebih kesal daripada takut. Shen Rui mengabaikannya dan memeriksa altar. Kemudian menghela napas lega ketika lonceng itu masih berada pada posisi semula. Namun sebelum ia sempat menegur Lin Xuan, tanah bergetar pelan. Lonceng kecil itu berdinting meski tidak disentuh. Dintingannya tidak nyaring. Justru sebaliknya, suara itu seperti dirasakan langsung di dalam tulang. Mata Shen Rui melebar,
Tidak mungkin. Segelnya beraksi. Retakan halus muncul di udara di atas altar, seperti kaca yang dipukul dari sisi lain. Perlahan membentuk celah. Dari balik celah itu, angin dingin meluncur keluar, membawa bisikan samar. Bisikan itu memanggil satu nama-nama yang membuat Lin Xuan merinding karena terdengar terlalu akrab. Meski ia yakin belum pernah mendengarnya seumur hidup, di saat Shen Ruiyue mencoba menutup celah itu dengan energi pedang, bayangan lain muncul dari pintu kuil. Murid-murid puncak yang sejak lama membencinya Qiu Hanlu, Ni Wanshu, dan Lan Xiangtu masuk dengan wajah pucat dan marah. Ini semua ulahmu lagi, budak tak berguna. Qiu Hanli menunjuk Lin Xuan dengan tangan bergetar, kau selalu menarik masalah. Bahkan benda terkutuk di kuil ini terbangun hanya karena kau datang dekat. Lin Xuan ingin membalas, tapi sebelum kata-katanya keluar, celah itu pecah. Cahaya gelap memancar ke segala arah. Kuil sisa angin berderak, pilar-pilarnya bergetar, dan simbol kuno di dinding menyala seperti bangun dari tidur panjang. Dari celah itu muncul sebuah tangan kurus, berurat, namun mengeluarkan aura yang membuat jiwa mencicit ketakutan. Semua murid terpaku. Mereka bahkan lupa bagaimana caranya menghirup udara. Tangan itu bergerak lambat, seperti sedang meraba dunia setelah tidur ribuan tahun. Ketika hampir menyentuh altar, lonceng hitam keperakan itu bergetar. Lalu melompat ke udara, berputar cepat, lalu tanpa penjelasan menabrak dada Lin Xuan dan menyatu memasuki tubuhnya. Lin Xuan tersentak, tubuhnya seperti ditarik kedua arah bersamaan. Matanya memutih sepersekian detik ketika kilatan gambaran aneh melintas di benaknya kota emas. Singgasana kosan, suara seseorang memanggilnya putra, tangan dari celah itu bergetar, seperti tersakiti oleh sesuatu. Lalu ia menghilang kembali ke dalam retakan. Badan celah itu menutup dengan suara berat seperti batu raksasa diseret. Kuil langsung kembali gelap, suara bisikan menghilang. Hanya napas terengah para murid yang tersisa. Qiu Hanli menelan ludah. Apa yang barusan terjadi? Ni Wanshu menunjuk Lin Xuan dengan wajah pucat itu. Itu tidak normal kau. Apa kau memanggil sesuatu dari segel kuno? Shen Ruiyue menatap Lin Xuan dengan tatapan yang bukan hanya khawatir melainkan takut. Lonceng itu tidak pernah memilih siapapun sejak zaman Kaisar Langit pertama. Tapi kenapa memilih Mi? Lin Xuan berdiri terpaku, tangan bergetar, napasnya kacau. Ia sendiri tidak mengerti apa yang baru masuk ke dalam tubuhnya. Namun ada satu hal yang ia rasakan jelas, bagian terdalam dirinya. Terkunci sesuatu yang baru saja terbuka sedikit, dan dunia tampaknya mulai merasakan keberadaannya. Sore di puncak Qianfen berubah muram, awan-awan hitam menggantung berat sebagaimana suasana hati Lin Xuan yang masih bergolak sejak insiden di kuil sisa angin. Tubuhnya terasa berbeda, ringan sekaligus berat, seperti ada dunia lain yang ikut menempel di tulangnya. Setiap langkahnya bergema samar bukan di telinga, tetapi di dalam pikirannya sendiri. Ia berjalan sendirian melewati lapangan latihan, tempat murid-murid tingkat menengah sedang berlatih. Biasanya mereka tidak peduli padanya. Tapi hari itu tatapan mereka berubah, ada rasa takut, ada rasa curiga. Dan ada yang diam-diam berharap Lin Xuan benar-benar menjadi bencana, agar mereka memiliki alasan untuk menyingkirkannya. Tatapan itu menusuk, tapi Lin Xuan mencoba mengabaikannya. Sampai satu suara memecah keheningan, berhenti. Ni Wanshu muncul, wajahnya masih menunjukkan trauma dari kuil. Ia berdiri tegak, mencoba terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Aku tidak peduli siapa kau. Tapi jika kehadiranmu membangunkan segel kuno, berarti kau membawa energi yang tidak boleh ada di sekte ini. Lin Xuan mengangkat alis, dan itu salahku. Salahmu atau bukan, kau tetap berbahaya. Ni Wanshu menggerakkan kipas lipatnya, senjata khasnya membuka aura es yang menurunkan suhu lapangan. Murid-murid lain buru-buru menjauh. Aku ingin memastikan, apakah kau menyembunyikan sesuatu? Lin Xuan menghela napas. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi padaku. Ni Wanshu tidak mendengarkan, ia menghentakkan kakinya, mengirimkan gelombang es yang melesat ke arah Lin Xuan. Serangan itu tidak mematikan, tapi cukup untuk membuat seseorang pingsan selama 2 hari. Semua murid yang menonton menahan napas mereka. Pada akhirnya, seseorang memang harus mengurus budak itu, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu gelombang es itu mendekat, lonceng hitam keperakan dalam tubuh Lin Xuan bergetar pelan. Ruang di depan dirinya bergelombang seakan menolak serangan itu. Tanpa sadar, Lin Xuan mengangkat tangan, gerakan refleks
yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Gelombang es itu pecah sebelum menyentuhnya. Di semua murid terpaku, Diwansu membegu. Wajahnya pucat. Kau menghilangkan seranganku. Tidak, Lin Xuan menggeleng cepat, itu bukan aku. Namun penjelasan itu tidak berarti apa-apa bagi para murid yang menyaksikan. Semua terlihat seakan Lin Xuan baru saja mengusir teknik tingkat menengah. Dengan gerakan kosong, bisikan-bisikan mulai menyebar. Apa dia monster? Atau keturunan iblis? Mungkin dia benar-benar pemanggil bencana. Kata-kata itu menusuk Lin Xuan lebih dalam daripada serangan manapun. Ia menunduk, menahan sensasi sesak yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan sekadar salah paham, ini adalah awal dari pengucilan yang lebih buruk. Belum sempat situasi mereda, Qiu Hanli muncul sambil tertawa sinis. Jadi rumor itu benar. Kekuatanmu baru bangun setelah segel kuno beraksi. Budak rendahan sepertimu tidak mungkin memiliki bakat sebesar itu. Kecuali kau mengorbankan sesuatu. Tutup mulutmu, Qiu Hanli. Lin Xuan akhirnya mengangkat kepala. Tatapannya gelap. Sekarang berani bicara balik. Qiu Hanli mendekat dengan senyum bingis. Jika kau terus menjadi pusat masalah, aku tak segan melaporkanmu ke para tetua. Kau tahu apa yang terjadi pada murid bermasalah? Mereka menghilang. Ancaman itu membuat murid-murid lain terdiam, karena semua tahu kadang-kadang, sekte memang punya cara mengatasi masalah yang tidak ingin mereka bahas. Lin Xuan mengatupkan tangan menjadi kepalan. Ia tidak ingin membuat masalah, tidak ingin bertengkar, tidak ingin menjadi pusat bencana. Namun dunia seakan sudah memilihnya. Saat Qiu Hanli semakin mendekat, lonceng hitam itu bergetar lagi lebih keras dari sebelumnya. Lin Xuan memegang dadanya, merasakan detak lain di balik detak jantungnya. Tiba-tiba suara asing bergema lembut dalam pikirannya. Jangan tunduk. Lin Xuan tersentak. Itu bukan suaranya sendiri. Kau adalah pewaris, bukan budak. Tubuhnya merinding, dia mundur satu langkah. Tidak mampu mengerti apakah ia sedang dipengaruhi kekuatan jahat, atau sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari sekte itu sendiri. Qiu Hanli menyeringai, lihat, dia bahkan mulai bicara sendiri. Ini tanda-tanda kultivasi mentalnya rusak. Kita harus lapu. Sebelum ia selesai berbicara, angin besar meledak dari tempat Lin Xuan berdiri. Murid-murid berteriak dan menutup wajah mereka. Angin itu tidak mengandung serangan manapun, tetapi cukup kuat untuk membuat semua orang terdorong mundur, dan di tengah hembusan angin itu, Lin Xuan berdiri dengan mata yang berubah, sedikit gelap, tidak jahat, hanya kuno. Murid-murid terpaku, Diwansu gemetar. Qiu Hanli kehilangan kata. Sesuatu di dalam diri Lin Xuan mulai terbangun, dan itu bukan kekuatan biasa. Ketika angin mereda, Lin Xuan akhirnya bersuara. Bukan marah, bukan sombong. Hanya satu kalimat yang terdengar sangat aneh dari mulut seorang budak. Aku mengingat sesuatu, dan seluruh puncak seketika merasa kecil. Angin malam turun lebih cepat dari biasanya. Seakan seluruh puncak Qianfeng ingin menutup mata dari apapun yang sedang bangkit dalam diri Lin Xuan. Setelah hembusan kekuatan misterius itu bereda, murid-murid perlahan bubar dengan wajah pucat dan pikiran penuh ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan Qiu Hanli yang selalu lantang pun memilih mundur sambil memaki palan. Lin Xuan berdiri sendirian, nafasnya berat, tubuhnya terasa bukan miliknya. Suara asing yang barusan muncul di pikirannya masih menggema samar. Itu bukan suara yang ramah, tapi juga bukan ancaman. Rasanya seperti suara seseorang yang seharusnya ia kenal sejak lama. Namun ia tidak punya waktu untuk memahami suara itu. Sebab dari arah pepohonan, seorang lelaki berjubah gelap muncul melangkah dengan ketenangan yang aneh. Dialah Tetua Mian Kang, tetua yang jarang tampak, sosok yang selalu diselimuti rumor-rumor menyeramkan. Murid-murid yang belum pergi langsung terpaku ketakutan dan buru-buru lari. Tetua Mian Kang tidak pernah muncul kecuali ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan sek. Tatapannya menempel pada Lin Xuan. Ikut aku. Suara itu datar. Tanpa emosi, Lin Xuan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Menuruni jalan setapak menuju ruang pemeriksaan spiritual. Tempat itu biasanya untuk menilai bakat atau memeriksa murid yang dicurigai membawa energi berbahaya. Ruang itu gelap, hanya diterangi lilin hitam yang banyak menetes seperti darah. Lin Xuan duduk di tengah lingkaran ron kuno. Tetua Mian Kang melambaikan tangan, dan ron itu menyala merah. Energi dingin merayap di tubuh Lin Xuan, seolah mengupas setiap lapisan jiwanya. Apa yang terjadi di kuil sisa angin? Tanya tetua itu tanpa menoleh. Aku
Tidak tahu, jawab Lin Xuan jujur. Lonceng itu masuk ke tubuhmu? Ya, Ketua Mian Kang terdiam lama, lalu ia berkata pelan. Ada hal-hal yang dilarang hidup kembali. Sebelum Lin Xuan bertanya maksudnya, Ron, di lantai mendadak berdenyut, warna merahnya berubah menjadi keemasan warna yang seharusnya tidak mungkin muncul dari ritual pemeriksaan biasa. Ketua Mian Kang memandangnya dengan mata melebar. Tidak mungkin. Ron keemasan itu perlahan membentuk simbol tertentu, seperti lambang surya yang separuhnya tertutup bayangan. Simbol itu kuno, dan hanya ada dalam catatan yang sudah lama dikubur sejarah sakti Qian Feng itu. Tanda darah Maha Mandat. Gumam Tetua Mian Kang dengan suara hampir tak terdengar. Lin Xuan menegang, apa itu? Tetua Mian Kang mundur satu langkah. Wajahnya berubah pucat untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Sesuatu yang seharusnya telah punah bersama dengan kaisar tertinggi terakhir. Ruang itu menjadi dingin dan sunyi. Lin Xuan menelan ludah, apa maksudmu kaisar? Tetua Mian Kang menatapnya seperti melihat makhluk yang tidak boleh ada. Jika tanda itu muncul, berarti kau bukan sekadar murid, kau keturunan langsung dari ia. Terhenti. Ron keemasan itu tiba-tiba berubah liar, bergetar kuat hingga lilin-lilin padam. Energi yang keluar bukan hanya kuat, tetapi mengandung kedaulatan seperti dunia sendiri sedang menunduk. Tetua Mian Kang segera memutus ritual dan membuat segel pengurung, namun energi itu tetap merembes, memecahkan salah satu pilar batu. Lin Xuan hampir pingsan karena panas di dadanya, seperti sesuatu mencoba keluar dari tubuhnya. Cukup. Tetua Mian Kang mengangkat tangannya dan menekan bahu Lin Xuan. Energi itu tenang. Tapi hanya sedikit, aku tidak bisa membiarkan ini tersebar. Jika para tetua lain tahu, mereka tidak akan melindungimu. Kenapa? Suara Lin Xuan serak. Karena garis kaisar telah dihancurkan oleh sekte-sekte besar ratusan tahun lalu. Jika kau benar-benar keturunan yang tersisa, keberadaanmu berarti salah satu dari dua hal. Lin Xuan menahan napas, entah kau penerus takhta, atau kau ancaman yang harus dimusnahkan sebelum dunia terguncang. Kata-kata itu memukul Lin Xuan lebih keras daripada serangan manapun. Tetua Mian Kang menatap pintu ruangan, lalu berbisik, ikuti aku. Mulai malam ini, tak seorang pun boleh melihatmu. Namun saat ia membuka pintu, bayangan seseorang sudah berdiri di sana. Rambut perak emasannya berkilau oleh cahaya bulan, tatapannya tajam seperti pedang yang baru ditarik dari sarung. Shen Ruyu, aku ingin penjelasan, katanya tanpa senyum. Sekarang, dan bab ini berakhir dengan tiga hal: ketakutan, rahasia darah kuno, dan seseorang yang mulai menyadari bahwa Lin Xuan bukan lagi budak yang bisa diinjak. Pintu ruang pemeriksaan spiritual belum sepenuhnya terbuka ketika angin dingin menyusup masuk. Shen Ruyu berdiri di ambang pintu dengan mata perak emasannya yang berkilat tajam seperti bilah pedang. Ia tidak marah, justru terlihat seperti seseorang yang telah mencurigai sesuatu sejak lama dan hanya menunggu momen ini untuk mengonfirmasi kebenarannya. Tetua Mian Kang menghela napas, tidak ada yang perlu kau dengar, Ruyu. Kembalilah. Shen Ruyu tidak bergeming. Kau pikir aku tidak melihat cahaya emas yang memancar dari sini? Atau merasakan getaran kedaulatan dari jarak setengah puncak? Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Helembus rambutnya bergerak pelai, namun aura pedangnya mengisi ruangan seperti tekanan dari ribuan bilah tipis. Lin Xuan menelan ludah. Ia belum pulih dari ritual tadi. Tubuhnya masih panas, seolah tanda keemasan itu meninggalkan bara di dalam tulangnya. Shen Ruyu menatap Tetua Mian Kang, katakan, apa yang disembunyikan bocah ini? Tetua Mian Kang memandangnya dalam-dalam, lalu berkata dengan berat, jika kau mendengarnya, kau tidak akan bisa kembali menjadi murid biasa. Shen Ruyu mengangkat dagunya, aku tidak pernah ingin menjadi murid biasa. Suasana menegang. Setelah beberapa detik berat, Tetua Mian Kang akhirnya bicara, Lin Xuan menunjukkan tanda darah Maha Mandat. Shen Ruyu terpaku. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan ketenangan sempurna itu. Mata peraknya melebar, itu mustahil. Begitu pula bagiku, jawab Tetua Mian Kang. Tapi Run tidak berbohong. Shen Ruyu menatap Lin Xuan, tidak percaya itu tanda darah para penguasa langit tertinggi. Garis kaisar kuno yang dihancurkan seluruh sekte besar pada perang purba itu. Lin Xuan mencoba bicara, tetapi suaranya pecah. Apa maksud kalian? Mengapa semua orang bertingkah seolah aku membawa bencana? Tetua Mian Kang menarik napas panjang. Karena jika kau benar-benar keturunan terakhir dari kaisar kuno,
Keberadaanmu dapat mengguncang seluruh dunia kultivasi, dunia yang memusnahkan garis keturunanmu. Tidak akan membiarkanmu hidup lama. Kata itu menggema di dadanya, membuat tubuh Lin Xuan serasa direnggut dari akar kenyataannya. Dia bukan siapa-siapa, ia selama ini hanyalah murid budak yang tidak punya bakat apa-apa, dipaksa menjalani tugas berat, dihina, dan diabaikan. Bagaimana mungkin ia terkait dengan kaisar? Atau keluarga? Atau nasib dunia? Shen Rui mendekat, menatapnya tanpa berkedip. Lin Xuan, kau merasakan sesuatu setelah lonceng itu masuk ke tubuhmu? Lin Xuan ragu sejenak, tapi ia mengangguk. Ada suara. Seolah memanggilku pewaris, dan bayangan kotak emas yang terasa terlalu nyata. Shen Rui memejamkan mata, seolah mencoba menahan gelombang pikiran yang menghantamnya. Itu bukan suara biasa itu. Peringatan leluhurmu. Tetua Mian Kang tiba-tiba bergerak. Ia melemparkan gulungan kertas kuno ke tangan Shen Rui. Jika kau ingin melindunginya, maka kau harus tahu apa yang sedang kau hadapi. Gulungan itu terbuka, memperlihatkan gambaran kota Mega yang runtuh oleh serangan cahaya. Di atasnya tertulis satu kalimat, ketika pewaris terakhir bangkit, langit akan menunduk atau terbakar. Shen Rui menatapnya dengan wajah muram. Jadi, dia memang salah satu titik pusat ramalan dunia. Tetua Mian Kang menjawab, ya, dan itu membuatnya target semua sekte besar. Lin Xuan mengucap, Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Aku hanya ingin hidup normal. Shen Rui menatapnya lama, lalu berkata, sayangnya, darah tidak pernah menanyakan keinginan orang yang membawanya. Tetua Mian Kang mengeraskan suara, malam ini, aku akan menyembunyikanmu di ruang rahasia sekte. Jangan keluar, jangan dilihat siapapun. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimat itu, seluruh ruangan berguncang, seolah gunung itu dihantam dari luar. Cahaya merah gelap menyusup melalui celah-celah batu, disertai aura yang membuat jantung berhenti sekejap. Shen Rui mencabut pedangnya separuh. Itu bukan murid. Bukan pula tetu, aura ini asing. Tetua Mian Kang memucat, tidak mungkin mereka bergerak secepat ini. Lin Xuan terpaku, siapa mereka? Tetua Mian Kang menjawab dengan suara hampir tersentak, pemburu pewaris darah kaisar. Guncangan kedua menghantam, membuat dinding retak. Suara teriakan dari kejauhan terdengar jelas. Beberapa murid dan penjaga sekte baru saja dimusnahkan oleh sesuatu yang bahkan belum terlihat. Shen Rui menoleh ke Lin Xuan, wajahnya keras namun matanya bergetar. Mulai sekarang, hidupmu tidak lagi milikmu. Dan malam itu di dalam ruang gelap yang bergetar, Lin Xuan menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi sekadar kebencian murid puncak dunia kultivasi. Baru saja membuka mata terhadap keberadaannya. Getaran ketiga menghantam seluruh puncak seperti serangan palu raksasa. Ruangan pemeriksaan spiritual berderak, debu beterbangan, dan lilin hitam padam satu persatu seperti dihirup oleh kekuatan tak terlihat. Lin Xuan mundur hingga punggungnya menempel pada dinding batu yang retak. Di Shen Rui menyambar lengannya. Jangan dekat manapun, yang punya celah, mereka bisa merasuki darinya. Lin Xuan tidak tahu apa maksudnya, tapi tatapan Shen Rui sangat serius hingga ia bisa mengangguk tanpa suara. Tetua Mian Kang bergerak cepat. Ia membuat lingkaran segel dengan kedua tangan. Jemari membentuk pola kuno yang bahkan sebagian besar tetua tidak tahu. Lingkaran itu menyala biru gelap, menciptakan dinding energi yang menahan tekanan dari luar. Tapi dari wajah tetua Mian Kang, itu jelas tidak akan bertahan lama. Kita harus keluar dari sini, katanya. Tempat ini tidak dirancang menghadapi mereka. Lin Xuan menelan ludah. Mereka itu apa? Shen Rui tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke tetua Mian Kang, memberi isyarat agar tetua itu yang menjelaskan. Tetua Mian Kang berkata lirir, mereka disebut Silent Seekers. Para pemburu tak bersuara. Organisasi rahasia yang tugasnya hanya satu, menghapus semua keturunan garis kaisar sebelum mereka bangkit. Lin Xuan merasakan jantungnya berhenti sepersekian detik. Mereka seharusnya bergerak sangat lambat dan sangat rahasia, lanjut tetua Mian Kang. Tetapi jika mereka sudah bergerak di malam yang sama, tanda itu bangkit. Berarti mereka sudah memantaumu sejak lama. Lin Xuan menegan. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Bukan oleh angin, tetapi oleh kenyataan bahwa hidupnya mungkin sudah ditargetkan sejak sebelum ia sadar siapa dirinya. Bagaimana mereka tahu aku ada? Sebelum aku tahu? Tanya Lin Xuan. Tetua Mian Kang menatapnya dengan sorot berat. Karena darahmu lebih jujur daripada dirimu. Sebelum Lin Xuan,
dapat memahami maksudnya. Suara retakan halus terdengar dari langit-langit, bukan retakan biasa tetapi retakan seperti sesuatu meretakan ruang itu sendiri. Visur kecil terbuka, dan dari dalamnya turun tangan kurus berjari panjang, menghitam seperti arang dan berdingit layaknya akar pohon yang hidup. Lin Xuan membeku sepenuhnya, tangan itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan saat menyentuh lantai, tidak ada bunyi. Air mata beberapa murid mungkin akan jatuh jika mereka melihat ini, namun Lin Xuan tidak punya kesempatan untuk merasa takut. Shen Rui melompat ke depan dan menebas tangan itu. Namun pedangnya justru memantul seperti memotong kabut padat. Tidak bisa kuhit. Tangan itu melengkung cepat, menargetkan Lin Xuan. Tetua Mian Kang menghantamkan segel biru ke arah tangan itu. Untuk sesaat tangan itu terhenti, bergetar, lalu masuk kembali ke dalam retakan. Namun tidak hilang sepenuhnya. Beberapa bayangan tipis mulai keluar dari celah-celah ruangan. Shen Rui mencengkeram pedangnya kuat. Mereka tidak datang untuk bertarung, mereka datang untuk mengambil. Lin Xuan memucat semua ini terjadi karena dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bodoh karena menganggap dirinya kecil dan tidak penting. Tetua Mian Kang memukul lantai dengan tongkat spiritualnya. Segel besar muncul di bawah kaki mereka dan ruang itu bergetar. Kita pindah sekarang. Lin Xuan belum menghitung sampai 3 ketika cahaya biru mengelilingi tubuh mereka seperti pusaran. Ruangan itu terdistorsi. Dan sekejap kemudian mereka sudah berpindah ke lokasi lain. Udara berubah, suara dunia kembali, mereka berada di ruang dalam puncak bawah. Tempat rahasia yang hanya diketahui oleh tetua-tetua inti. Namun pindah ke sini tidak berarti aman. Shen Rui langsung menarik Lin Xuan di belakangnya. Mereka akan mengikuti jejak spiritualmu, kita harus memutusnya. Bagaimana caranya? Tanya Lin Xuan. Tetua Mian Kang memeriksa tubuhnya dengan cepat. Lonceng dalam dirimu memancar terlalu kuat. Mereka akan mencium keberadaanmu. Lin Xuan menggigit bibir. Apa aku harus mengeluarkan lonceng itu? Tetua Mian Kang menatapnya tajam. Jika kau mengeluarkannya, kau akan mati. Keheningan menyelimuti mereka, namun tidak bertahan lama. Tuk tuk tuk. Suara sangat halus terdengar pada dinding lorong, sangat lembut, tapi cukup untuk membuat Shen Rui cepat memutar tubuhnya. Itu mereka, katanya lirih. Mereka mengikuti kita. Tetua Mian Kang melapisi lorong dengan 3 tingkat segel. Tahan selama yang kalian bisa, aku akan membuka gerbang menuju ruang terdalam. Lin Xuan menatap tangan yang menekan dadanya sendiri. Suara asing yang pernah berbicara kepadanya kembali terdengar samar. Jika kau tidak bangkit, kau akan dihabisi sebelum dunia sempat membencimu. Lin Xuan memejamkan mata, ia tidak ingin bertempur. Ia tidak ingin nasib besar. Ia tidak ingin menjadi pewaris sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lihat, tapi ia tidak ingin mati sebagai budak yang bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Tuk tuk tuk. Dinding retak. Shen Rui memutar pedang, aura peraknya meluap seperti sabit bulan yang menyala terang. Berdirilah di belakangku, Lin Xuan, jika aku mati, jangan biarkan kematianku sia-sia. Kata-kata itu membuat darah Lin Xuan mendidih. Tidak, bukan seperti ini, bukan karena dirinya lemah, bukan karena ia tidak berbuat apa-apa. Lin Xuan maju setengah langkah di samping Shen Rui, bukan di belakangnya. Aku tidak akan lari, katanya, suaranya gemetar. Tetapi ada keberanian yang tidak ia kenal sebelumnya. Kalau mereka menginginkanku, mereka harus melewati aku sendiri. Shen Rui menatapnya. Lalu perlahan tersenyum tipis. Itu kalimat paling waras yang kau ucapkan sejak kita bertemu. Retakan di dinding terbuka, bayangan tipis keluar. Namun sebelum mereka menyentuh udara lorong, lonceng yang tersembunyi dalam tubuh Lin Xuan bergetar keras, lebih keras dari sebelumnya. Suaranya tidak terdengar, namun dunia di sekitar mereka bergetar seolah sedang tunduk. Kegelapan memasuki lorong, dan untuk pertama kalinya Lin Xuan membalas tatapannya tanpa gentar. Aroma herbal langka memenuhi ruang kecil di dasar lembah sunyi berlapis. Lang Liang berdiri di tengahnya dengan pakaian kompang camping, dadanya naik turun. Sementara di sekelilingnya bergelimpangan kapsul batu yang baru saja pecah, potongan formasi bercahaya meredup. Seakan malas melanjutkan tugasnya. Ia baru saja menyelesaikan pembukaan titik meridian tambahan yang tak pernah ada dalam catatan sekte. Di luar pintu ruang bawah tanah itu, santri-santri kelas rendah berkerumun, membicarakan rumor yang kian liar. Ada yang menuduhnya mencuri teknik. Ada yang mengatakan ia membuat kontrak dengan roh jahat.
dan bahkan ada yang bilang ia menggali kuburan leluhur demi memperkuat diri. Tak satu pun dari mereka menduga bahwa fakta sebenarnya jauh lebih mengerikan dan jauh lebih agung. Lang Liang melangkah keluar dengan wajah tenang. Namun langkah tersebut langsung dihentikan oleh seorang murid puncak angin bergema. Wanita muda bernama Liu Mengqi yang terkenal dengan kepiawaian musik pedangnya berhenti di sana. Katanya tajam, memainkan sutas senarki di antara jarinya. Master memerintahkan semua yang merusak keseimbangan lembar untuk diperiksa, dan kau, budak. Aromamu mengganggu. Lang Liang tidak membalas. Sebuah sikap yang dulu dianggap rendah diri kini berubah menjadi ketenangan, yang justru membuat Mengqi tidak nyaman. Ia mengangkat tangan dan 5 senarki memanjang, siap untuk mengikat Lang Liang. Namun sebelum serangannya meluncur, bayangan hitam turun dari langit seperti meteor malam. Qin Huan, murid puncak paling berbakat dari generasi itu, mendarat dengan garis cahaya biru di sekitar pedangnya. Aku yang menangkapnya, katanya sambil menatap Lang Liang dengan senyum jijik. Membiarkan budak ini berkeliaran hanya membuat kita malu. Liu Mengqi mengembuskan napas tidak sabar baik. Tapi jangan main-main. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Qin Huan mengangguk, lalu mengangkat pedangnya. Tanpa aba-aba, sebuah gelombang ki dingin meluncur, memaksa Lang Liang mundur 3 langkah. Tanah di belakangnya retak halus. Tidak buruk, gumam Qin Huan. Meskipun suaranya penuh ejekan, aku bertanya-tanya, bagaimana tubuhmu yang lemah bisa bertahan? Lang Liang menghela napas. Kalau aku bilang, tubuhku tidak benar-benar lemah. Qin Huan tertawa keras, tawa yang disambut murid-murid lain dengan wajah puas. Jangan bercanda, senpai tidak suka lelucon dari budak. Namun sebelum semua lain meluncur, sebuah dentuman raksasa bergema dari bawah tanah. Cahaya emas membubung dari ruang yang baru saja ditinggalkan Lang Liang. Formasi yang seharusnya runtuh kini hidup kembali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya itu membentuk simbol naga bermahkota, lambang yang hanya dikenal oleh sedikit orang yang mempelajari sejarah terlarang. Simbol kunci keturunan Kaisar Langit pertama. Liu Mengqi tersentak itu. Tidak mungkin. Qin Huan menahan napas, pedangnya bergetar tanpa ia perintahkan. Murid-murid lain mundur ketakutan, beberapa bahkan jatuh terduduk. Mereka mungkin tidak tahu maknanya secara rinci, tapi satu hal jelas, simbol itu bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang biasa. Lang Liang memandang cahaya itu tanpa ragu, seakan sudah mengenalnya sejak lama. Sepertinya, salah satu segal ayar mulai bangun lebih cepat daripada yang kuduga. Seketika suasana berubah, beberapa murid menatapnya, bingung antara takut dan marah. Qin Huan memaksa dirinya bicara, suara seraknya bergetar. Ayah, kau pikir kau siapa? Anak Kaisar. Lang Liang mengangkat alis, bukan pikir, itu fakta. Saat kata-kata itu meluncur, cahaya emas meledak ke langit, puncak sekte bergetar, lonceng peringatan berbunyi. Bahkan para elder yang bermeditasi di menara terdalam membuka mata mereka dengan wajah pucat. Simbol naga bermahkota itu melayang di udara seolah mengumumkan sesuatu pada seluruh dunia. Putra Kaisar tersembunyi telah bergerak. Lang Liang menatap para murid yang gemetar. Kalau kalian datang untuk memeriksa budak, maka selamat, tapi mulai sekarang aku menyarankan kalian lebih hati-hati saat menyentuh sesuatu yang bukan milik kalian. Qin Huan mundur setengah langkah. Pertama kalinya ia terlihat gentar. Namun sebelum ketegangan semakin tegang, sebuah suara tenang namun menguasai seluruh lembah terdengar dari kejauhan. Suara seorang elder puncak, Shang Su Shenren. Semua murid, tunduk. Pengaktifan segal naga mahkota. Berarti kita tidak dapat lagi menyembunyikan kebenaran. Lembah menjadi sunyi. Lang Liang menunduk sedikit, bukan kepada mereka, melainkan kepada takdir yang mulai mencari dirinya. Di kejauhan, Shang Su Shenren bergumam lirih, terdengar hingga pelosok lembah, karena resonansi ki, warisan Kaisar Langit telah menemukan pewarisnya, dan seluruh sekte menyadari satu hal, budak yang mereka hina bukan budak, dia adalah ancaman terbesar atau penyelamat terbesar mereka. Awan-awan lembah berputar, seolah takut menyentuh cahaya emas yang baru saja meledak dari ruang bawah tanah. Para murid berkumpul, sebagian berlutut, sebagian gemetar tak mampu berdiri. Simbol naga bermahkota perlahan memudar, namun tekanan yang ditinggalkannya masih menyelimuti udara, dan membuat setiap napas terasa lebih berat daripada sebelumnya. Lang Liang berdiri tenang, memandang semua orang seperti sedang menilai apakah sekte ini masih layak disebut rumah di sudut kerumunan.
Beberapa murid kelas rendah berbisik ketakutan, memandangnya seperti melihat iblis yang baru membuka kulit samarnya. Mereka dulu yang paling sering memukulnya saat ia menjadi budak dapur. Kini mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Sang Su Shenren, elder tertua sekaligus penjaga hukum sekte, turun dari langit di atas pedang terbang yang memancarkan cahaya abu-abu. Setiap langkahnya di udara membuat tekanan spiritual menekan tanah hingga retak. Rambut putihnya berkibar panjang. Tapi aura di sekelilingnya bukan aura orang tua, itu aura predator kuno. Semua murid, katanya pelai. Namun suara itu terdengar jelas hingga pelosok lemban, tunduk kepada pewaris naga, tak ada yang berani membantah. Qin Huan, yang biasanya paling angkuh, berlutut paling cepat. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Yu Mengki mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar. Antara hormat, takut, dan harga diri yang terancam. Lang Liang menatap Sang Su Shenren. Sudah lama tahu, bukan? Sang Su Shenren mengangguk lambat. Kami diminta untuk tidak mengungkapkannya sebelum waktunya. Kau disembunyikan demi keselamatanmu. Jika musuh ayahmu tahu kau masih hidup, dunia akan kembali terbakar. Beberapa murid menelan ludah musuh ayahnya. Jika itu benar, ayah seperti apa yang dimaksud? Lang Liang memejamkan mata sejenak. Ada beban berat yang sejak kecil ia rasakan. Meski ia tak mampu menamainya. Kalau begitu, kenapa aku justru dibiarkan menjadi budak sekte? Jika tujuan kalian melindungiku, kenapa membuatku hina? Sang Su Shenren terdiam. Tidak ada yang menyangka pertanyaan itu akan dilontarkan dengan nada sedingin es. Elder itu menarik napas panjang. Karena itu syarat ibumu, Hening. Beliau meminta agar kau tumbuh tanpa ambisi, tanpa keangkuhan, tanpa dolanan kekuasaan. Jika kau tumbuh sebagai pangeran, kau akan diburu. Jika kau tumbuh sebagai murid jenius, kau akan diperebutkan. Tapi jika kau tumbuh sebagai seorang budak, ia menatap para murid yang ketakutan. Tak ada yang akan curiga, tak ada yang akan peduli. Lang Liang menggenggam tangannya perlahan. Ada rasa panas yang menggigit dada, bukan amarah, tetapi sesuatu yang lebih dalam, penyesalan dari luka yang lama. Namun ia tidak sempat meresapi semuanya. Langit tiba-tiba bergemuruh. Awan hitam berkumpul cepat, melingkar seperti pusaran raksasa. Sang Su Shenren langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin, reaksi ini terlalu cepat. Qin Huan panik. Elder, apa itu bencana langit? Bukan, jawab Sang Su Shenren. Ini lebih buruk. Dari celah awan, 3 mata merah raksasa muncul, masing-masing sebesar rumah. Murid-murid langsung terlempar ke tanah, karena tekanan yang memancar darinya. Rasa nyeri menusuk pikiran mereka, seolah ada tangan tak terlihat yang merobek ingatan. Sang Su Shenren mengangkat tangan, 6 lapis formasi pelindung aktif, sekaligus. Namun retak hanya dalam 1 detik. Sial. Ini mata pengintai dari klan Dewa Buas Kun Engpo. Murid-murid membeku, nama itu tabuk. Lembah angin pun menjadi sunyi. Lang Liang menatap mata-mata itu tanpa takut. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit, sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Cahaya emas berdenyut di dalam pupilnya. Sang Su Shenren berseru, "Pangeran, kau harus pergi." Jika mereka melihatmu terlambat. Salah satu mata raksasa itu berhenti berputar, menatap lurus ke arah Lang Liang. Seluruh lembah seperti bergetar dalam 1 detak. Suara kuno, dalam, dan penuh kebencian menggema dari balik awan. Keturunan naga mahkota. Kau masih hidup. Murid-murid terjatuh, beberapa pingsan. Qin Huan menggigil, hingga tidak bisa bicara. Sang Su Shenren menyeret Lang Liang mundur, namun Lang Liang berdiri kokoh, suaranya tenang, namun penuh kilau kekuatan. Kalau kau sudah tahu aku hidup, untuk apa menakut-nakuti lewat langit? Turunlah, jika kau berani. Awan hitam bergejolak, seperti makhluk raksasa yang menahan napasnya. Sang Su Shenren memandang Lang Liang dengan ngeri sungguh. Kau memang putra ayahmu. Mata merah raksasa itu berkedip sekali, tanah di bawahnya retak serempak. Lalu suara itu tertawa. Baiklah, pangeran kecil. Aku akan datang sendiri, dan saat itu tiba. Tak satu pun dari mereka akan melindungimu. Awan hitam melenyap. Mata-mata itu sirna seperti asap. Namun ancaman sudah tertinggal di udara. Sekte itu gemetar. Bukan karena apa yang mereka lihat, tetapi karena mereka tahu musuh ayahnya sekarang juga sedang menuju ke sini. Dan Lang Liang menatap langit yang kembali cerah, seolah menantang siapapun yang berani datang. Kalau mereka ingin aku mati. Ia mengepalkan tangan hingga darah menetes.
maka mereka akan tahu aku bukan hanya pewaris, aku adalah kehancuran mereka. Awan telah kembali cerah, namun udara lembah tetap terasa berat, seolah tekanan dari 3 mata merah raksasa itu masih tertinggal samar di setiap sudut. Murid-murid saling berbisik ketakutan, sebagian bahkan masih berlutut, karena lutut mereka belum mampu menopang tubuh sendiri. Sekte yang biasanya penuh kesombongan kini berubah menjadi kumpulan orang yang kehilangan arah. Sang Su Shenren berdiri di tengah mereka, wajahnya yang biasanya datar kini pucat dan menegang. Semua murid, ia berkata, meski suaranya sedikit gemetar. Bencana yang mengintai pangeran adalah bencana yang mengintai kalian semua, tidak ada lagi ruang untuk meremehkan, ataupun mengejeknya. Beberapa murid yang dulu paling sering menghina Lang Liang menunduk dalam-dalam, takut bahkan untuk bernapas. Lang Liang mengalihkan tatapannya, tidak peduli pada rasa takut mereka, pandangannya tertuju ke telapak tangannya yang berlumuran darah. Tapi bukan darah itu yang menakutkan, melainkan kilau emas tipis yang membentuk garis tipis di bawah kulitnya, merambat seperti urat naga kecil. Segel dalam tubuhku mulai terbuka sendiri, gumam Lang Liang lirir. Sang Su Shenren hanya bisa mengangguk itu, akibat munculnya mata-mata klan Kunlu. Reaksi darah naga tidak bisa ditahan lagi, cepat atau lambat, semuanya akan terbuka. Liu Mengki maju selangkah, meski raut wajahnya tegang, ia tetap berusaha terlihat stabil. Pangeran, apa yang mata itu cari? Kenapa mereka begitu terobsesi dengan darah nagamu? Lang Liang menatapnya, diam sesaat, lalu perlahan menjawab dengan suara yang bahkan murid terlemah pun bisa dengar. Mereka ingin jantungku. Keheningan langsung menyelimuti lembah. Beberapa murid terkejut sampai menutup mulut. Qin Huan memundurkan langkah, tanpa sadar. Lang Liang melanjutkan, dalam tubuh keturunan naga mahkota, ada inti kehidupan emas. Jika diambil, seseorang bisa memanipulasi hukum kehidupan dan kematian. Klan Kunlu sudah beberapa kali mencoba memburu garis darah ayahku. Sang Su Shenren menimpali, dan ayahmu menghancurkan separuh dari mereka. Karena itu, aura murid-murid semakin runtuh. Mendengar bahwa ayah Lang Liang mampu menghancurkan separuh klan Dewa Buas hanya menambah lapisan ketakutan yang belum pernah diterima sekte ini. Namun keadaan semakin memburuk ketika tanah di bawah mereka mulai bergetar. Bukan gempa, bukan formasi, melainkan denyut. Seperti jantung raksasa terdeteksi, kata Lang Liang pelan, matanya menyipit. Ada sesuatu yang bergerak. Dari kedalaman gunung belakang, Sang Su Shenren memutar telapak tangan, membentuk formasi penginderaan tingkat tinggi. Namun formasi itu langsung retak begitu dibuat. Tidak mungkin, gumamnya, hampir tak percaya. Benda ini merusak formasi hanya dengan kehadirannya. Tiba-tiba, sebuah suara berat bergema dari gunung belakang. Suara itu seperti 2 batu hitam digesekkan, kasar dan menyeret. Namun memiliki gema kuno, keturunan naga. Kembalikan apa yang dicuri ayahmu. Batu-batu raksasa berjatuhan dari lereng gunung. Murid-murid berlari panik. Lalu muncul makhluk setinggi 30 meter dengan tubuh seperti batu obsidian hidup. Matanya merah membara, dan di dada makhluk itu tertancap sebuah pecahan kristal emas, seolah bagian itu dulu milik sesuatu yang jauh lebih besar. Liu Mengki tercekik melihatnya itu. Itu golem kuno. Sang Su Shenren menggeleng cepat. Wajahnya berubah putih. Tidak, itu bukan golem biasa itu. Penagih hutang batu abisat, makhluk yang diciptakan untuk memburu keturunan tertentu. Murid-murid berteriak ketakutan, beberapa langsung pingsan tanpa disentuh apapun. Makhluk itu mengarahkan telapak tangannya ke Lang Liang, dan udara di sekitarnya langsung runtuh, seolah gravitasi dilipat 10 kali lipat. Bahkan Sang Su Shenren terdorong mundur. Pangeran, Sang Su Shenren berteriak, jangan dekati. Itu makhluk tingkat transkendental. Aku tidak bisa menahannya. Namun Lang Liang justru melangkah maju. Setiap langkah membuat batu di bawahnya retak. Bukan karena tekanan makhluk itu, melainkan tekanan dari tubuhnya sendiri yang kini dipenuhi garis emas naga. Ia berdiri tepat di hadapan makhluk itu. Makhluk itu menggeram, inti kembali. Lang Liang mengangkat kepalanya. Matanya berkilau emas penuh kejernihan dan kemarahan. Dengarkan aku baik-baik, katanya. Makhluk itu berhenti. Inti itu tidak dicuri. Ayahku mengambilnya. Setelah kalian mencoba membantai seluruh garis keturunan kami, tanah bergetar. Dunia ini tidak punya kewajiban membayar hutang dengan darahku. Lang Liang mengangkat tangan, garis emas di tubuhnya menyala lebih terang, dan aku, katanya pelan namun tegas, bukan mangsa. Aku adalah putra naga mahkota. Makhluk itu merong.
menurunkan tinju raksasa, namun sebelum tinju itu menyentuh tanah, Lang Liang menembakkan cahaya emas dari telapaknya. Suara ledakan memekakkan lembah, semua murid terlempar. Ketika debu mereda, batu abisal itu terhenti, dan di dadanya garis bercahaya muncul, mengikuti arah telapak tangan Lang Liang. Makhluk itu perlahan berlutut, bukan karena kalah, melainkan karena bertekuk lutut. Sang Su Shenren membeku, Liu Mengqi menutup mulutnya, Qin Huan terjatuh ke tanah, matanya melebar tak percaya. Makhluk yang seharusnya membunuh pangeran itu justru menurunkan kepala dan berkata, "Penguasa, darahmu telah kembali bangun." Lang Liang tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin bagai pisau. "Bagus," katanya, "sekarang tunjukkan jalan menuju siapa yang mengirimmu." Batu abisal itu berlutut. Tubuh raksasanya memancarkan debu obsidian yang berjatuhan seperti salju kelam. Setiap serpihannya mengandung gema spiritual yang membuat murid-murid sekte menahan napas. Mereka tidak pernah membayangkan hari di mana makhluk pemburu keturunan naga justru merunduk di hadapan seseorang, apalagi seseorang yang dulu mereka hina sebagai budak dapur. Lang Liang menatap makhluk itu dengan sorot mata emas berdenyut. "Tunjukkan siapa yang mengirimmu," ulangnya. Nada suaranya lebih berat daripada raungan guru. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan. Gemuruh dari dalam dadanya terdengar, seperti batu besar ditarik paksa melintasi tanah. Suaranya keluar, pecah, dan terfragmentasi. "Penguasa, aku tidak dikirim, aku dibangunkan." Sang Su Shenren bergede, "Dibangunkan oleh apa?" Makhluk itu menepukkan telapak besarnya ke dadanya, tepat pada pecahan kristal emas yang tertangkap. Cahaya hitam mengalir dari kristal itu, membentuk kilatan bentuk sebuah pintu. Tapi hanya bayangan pintunya, seperti gerbang yang pernah ada. Namun kini tinggal ingatan, gerbang darah naga. Fatal, segel masa lalu retak. "Aku bangun karena..." Darah naga mahkota berdenyut kembali. Sang Su Shenren memucat. Liu Mengqi menggigit bibirnya. "Gerbang darah naga? Apa itu tempat leluhur naga?" Sang Su Shenren menggeleng cepat. "Bukan itu. Jauh lebih tua dari leluhur naga. Itu tempat ayahnya Kaisar Langit Pertama mengunci sesuatu yang bahkan para dewa tidak boleh lihat." Semua murid menegang, tidak berani mengeluarkan suara. Lang Liang mengerutkan kening. "Ayah mengunci sesuatu di sana, apa?" Makhluk abisal menjawab. Suaranya pecah menjadi 3 gema tumpang tindih. Masa lalu yang tidak boleh diingat, darah yang tidak boleh diwariskan, kebenaran tentang kematian ibumu, hentakan keheningan menggema seperti ledakan besar tanpa suara. Lang Liang membeku. Murid-murid melihatnya, dengan mata membesar mereka tahu betapa ketenangan Lang Liang bukanlah ketenangan biasa. Itu ketenangan yang muncul sebelum badai yang menghancurkan gunung. Liu Mengqi tertegun. "Ibumu dibunuh, bukan mati karena penyakit?" Lang Liang tidak menjawab. Matanya yang emas sedikit bergetar, seperti ada konflik antara dua diri. Dirinya sebagai manusia, dan sesuatu di dalam darahnya yang jauh lebih liar, lebih tua. Makhluk itu berdiri perlahan, meski tetap menunduk hormat. "Gerbang tidak akan bertahan lama. Saat terbuka, masa lalu akan kembali ke dunia ini, dan musuh ayahmu akan bangkit." Sang Su Shenren menatap Lang Liang dalam-dalam. "Pangeran, apakah kau mau membuka gerbang itu?" "Tidak perlu kubuka," jawab Lang Liang pelan, namun nadanya mengiris udara, "karena gerbang itu sedang terbuka sendiri." Suara retakan menggema di kejauhan, dari arah gunung belakang. Suara itu tidak terdengar seperti bebatuan runtuh, melainkan seperti waktu itu sendiri terkoyak. Satu lapis demi satu lapis. Retakan kedua menyusul, retakan ketiga menggema lebih dekat. Para murid mulai panik. "The Elder, apa yang akan keluar dari sana?" Sang Su Shenren menggertakkan gigi. Jika benar itu gerbang darah naga, maka yang keluar bukan apa, tetapi siapa? Dan seolah menjawab kata-kata itu, langit di atas gunung belakang berubah menjadi merah gelap, seakan matahari ditelan tinta. Lembah seketika menjadi sunyi lalu sebuah suara dari dalam retakan terdengar. Suara itu bukan suara makhluk, bukan suara manusia, bukan pula suara roh. Itu suara yang seakan datang dari seluruh arah, melintasi jarak, waktu, bahkan hidup dan mati. "Liang Er, akhirnya aku menemukanmu." Lang Liang membeku, tubuhnya seolah tidak lagi berada di tempatnya. Sang Su Shenren melangkah maju dengan panik. "Itu bukan ibumu. Jangan tertipu." Itu suara yang meniru. Namun sebelum ia selesai bicara,
Retakan di udara mekar, seperti bunga berduri, memperlihatkan bayangan seorang wanita berdiri di balik celah dimensi itu. Rambutnya panjang mengalir seperti tinta hitam yang tercampur emas, matanya lembut namun dalam, memancarkan kehangatan yang tidak manusiawi. Pakaian putihnya robek di beberapa bagian, seakan ia baru keluar dari perang yang menghancurkan dunia. Namun meskipun penuh luka, wajahnya tidak berubah, cantik, lembut, dan menyakitkan untuk dilihat. Para murid menahan napas, ia memandang Lang Liang dan tersenyum. "Liang Er, ibumu kembali." Lang Liang mengambil satu langkah maju, aura emas di tubuhnya berkilau tak terkendali. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama ia kubur. Namun tepat di saat ia ingin mendekat, makhluk batu abisal tiba-tiba mengangkat tangan dan berteriak, "Bukan dia!" Retakan dimensi itu pecah seluruhnya, dan sosok wanita itu mulai berubah. Senyumnya meretak, kulitnya bergelombang. Matanya memanjang seperti mata iblis. Lalu suara lembut barusan berubah menjadi bisikan keji yang menusuk telinga. "Serahkan inti darahmu, anak naga." Dan dari balik bayangan itu, lusinan tangan hitam mulai meraih keluar, ingin mencengkeram Lang Liang. Sekti Pui tersadar, itu bukan ibu sang pangeran, itu adalah sosok yang menghancurkan ibunya. Jeritan dari celah dimensi itu menggema seperti suara tulang yang dipatahkan ribuan kali. Wanita yang barusan tampak seperti ibu Lang Liang kini berubah menjadi sosok hitam berotot tipis, seolah terbentuk dari bayangan yang diperas menjadi daging. Kulit putih lembutnya luruh bagaikan lilin meleleh, memperlihatkan jaringan hitam yang berdenyut, berbelok, menyesuaikan diri seperti sedang mencari bentuk yang tepat untuk menipu. Namun mata itulah yang paling mengerikan, dua jurang kosong yang memantulkan cahaya emas dalam tubuh Lang Liang. Mata itu lapar, bukan lapar untuk memakan tubuh, tetapi melahap takdirnya. Liang Liang. Liu Mengki mundur beberapa langkah. Itu bukan manusia, itu entitas dimensi. Sang Su Xianren menyalakan 3 formasi pelindung sekaligus, tubuhnya gemetar. "Semua murid, jangan lihat matanya. Itu penipu waktu, makhluk yang memakan ingatan dan mengambil bentuk yang paling kau rindukan." Wanita itu tertawa pelan, suara yang dulu lembut kini berubah parau dan pecah, seperti ribuan bisikan dari lubang kuburan. "Liang Er, kau begitu besar sekarang." Setiap katanya menggoyang ruang di sekelilingnya. Lang Liang merasakan dadanya sesak. Wajah itu, senyum itu, bahkan cara wanita itu mencondongkan kepala. Terlalu mirip, terlalu tepat, seolah ingatan masa kecilnya sedang dijahit ulang di depannya. "Kau bukan dia." Lang Liang menunduk, berupaya menahan ledakan emosi. Wanita itu mendekat selangkah, dan tanah di bawahnya menjadi hitam seperti malam. "Tentu saja aku ibumu. Liang Er, ibumu menunggumu." Tangan hitam mulai meraih keluar dari retakan dimensi. Ratusan, saling bertumpukan, saling merayap. Semuanya tertuju pada Lang Liang. Sang Su Xianren maju dengan pedang terbangnya. "Pangeran, mundur." Satu tangan hitam mencengkeram pedang itu, dan hancur begitu saja seperti kertas yang diremas. Sang Su Xianren terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat. "Ini buruk. Entitas itu memiliki hukum yang tidak kita pahami." Tangan-tangan hitam itu kini mengarah tepat ke wajah Lang Liang, namun sebelum tangan-tangan itu menyentuhnya, tubuh Lang Liang tiba-tiba diselimuti cahaya emas pekat, seperti naga emas yang menggulung di dalam tubuhnya, dan ia berbisik pelan, "Ibu tidak akan memanggilku seperti itu." Angin berhenti berhembus, lembah menjadi sunyi. Lalu Lang Liang mengangkat kepalanya, mata emasnya menyala. Bukan dengan amarah, bukan dengan kesedihan, tetapi kebenaran. "Ibu memanggilku dengan nama kecilku." Wanita itu membeku, para murid menahan napas, bahkan tangan-tangan hitam pun berhenti merayap. Lang Liang menghela napas, sangat pelan. Namun semua orang bisa mendengarnya. "Ibu memanggilku Liang Er." Tapi dengan nada lembut, tidak seperti itu. Ia tidak pernah memiringkan kepalanya saat memanggilku. Ia tidak pernah menggunakan nada memelas, dan Lang Liang mengepalkan tangan. Ibu tidak pernah menunjukkan punggung kirinya karena ada bekas luka panjang di sana. Wanita palsu itu membeku sepenuhnya, senyumnya retak, kulit hitamnya bergetar, berubah menjadi tekstur mengerikan yang bergerak sendiri. Liu Mengki menutup mulut, jadi dia benar-benar mengingat semuanya. Wanita itu melengking, suara berubah menjadi ribuan teriakan, "Kau tidak berhak mengetahui hukum dimensi." Retakan dimensi melebar, tangan-tangan hitam berubah menjadi ujung tombak.
melesat ke arah Lang Liang seperti hujan maut. Lang Liang mengangkat satu tangan, di belakangnya, bayangan seekor naga emas raksasa muncul, bukan imajinasi, bukan pancaran energi, tetapi bayangan leluhur. Mata naga itu menatap wanita hitam dengan kebencian purba. Dengan satu ayunan tangan Lang Liang, naga itu mengaum. Auman yang mematahkan dimensi. Tombak-tombak hitam hancur, menjadi debu. Tangan-tangan hitam meleleh seperti lilin tersiram magma. Retakan dimensi mengecil seketika, dipaksa menutup oleh kekuatan yang lebih besar. Wanita itu menatap Lang Liang. Takut, untuk pertama kalinya kau bukan hanya pewaris. Kau adalah keturunannya. Lang Liang menatapnya dingin. Keturunan siapa? Wanita itu tersenyum getir, kulitnya lulur, bentuknya runtuh. Dan ia berkata dengan suara yang hampir seperti desahan patah, keturunan Kaisar Langit yang membunuh para dewa. Raja Naga yang mengoyak waktu sendiri, retakan itu pecah dalam cahaya hitam. Wanita itu lenyap, sekte terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Makhluk batu abisal perlahan berlutut kembali, Pangeran. Kau telah membuktikan garis keturunanmu, gerbang akan terbuka sepenuhnya padamu. Lang Liang menatap udara, di mana retakan itu menghilang, dan berbisik, jika ibuku mati karena mereka, maka aku akan menuntut jawabannya sendiri. Namun tepat ketika ia selesai berkata, langit di atas sekte langsung bergetar keras. Awan hitam memutar cepat, membentuk pusaran raksasa. Dari tengah pusaran itu muncul sebuah pilar cahaya hitam yang menembus langit. Murid-murid berteriak ketakutan. Sang Su Shenren memucat. Gerbang darah naga telah terbuka sepenuhnya. Angin malam menari di sekitar puncak Suinen, membawa bau darah samar dari pertempuran yang telah reda. Dan Jinhai berdiri sendirian di atas platform batu, menatap jauh ke arah gerbang sekte yang kini hancur sebagian. Sisa-sisa aura kaisar tersembunyi masih berputar di sekelilingnya, yang membuat tanah bergetar halus setiap kali ia menarik napas. Di kejauhan, para murid yang sebelumnya selalu merendahkannya kini berlutut, wajah mereka pucat, seakan melihat dewa yang bisa menghapus hidup mereka hanya dengan menutup mata. Namun Jinhai tak mengucap sepatah kata pun kepada mereka, bahkan untuk memarahi pun mereka tak layak. Rong Xilan muncul dari balik reruntuhan, tubuhnya terluka, namun matanya bersinar bangga. Kau memilih untuk tidak membunuh mereka, katanya pelan. Apa itu karena kau masih menganggap mereka sesama murid? Tidak, jawab Jinhai datar, karena mereka terlalu kecil untuk menjadi musuh. Xilan terdiam, jawaban itu lebih menusuk daripada hinaan apapun. Tiba-tiba, langit terbelah, retakan hitam memanjang seperti luka di dunia. Dari dalamnya keluar sebuah tekanan yang membuat semua orang memegangi kepala mereka, bahkan para tetua Podrobor. Darah mengalir dari hidung dan telinga, setapak demi setapak. Sesosok pria berjubah putih, dengan mata emas turun dari retakan itu, suaranya menggema tanpa ia membuka mulut, putraku. Akhirnya kau bangun. Jinhai menatap figur itu tanpa ekspresif. Kau datang lebih cepat dari yang kuduga. Itu adalah Kaisar Langit Xuanling, sosok yang sudah lama dianggap hilang. Namun ternyata hanya menyembunyikan eksistensinya dari seluruh alam. Para tetua sekti Suenem gemetar hebat. Bahkan Patriark Su Xianhai bersujud tanpa pikir panjang. Kami tidak tahu bahwa murid kami adalah putra dari Yang Mulia. Kaisar Xuanling melirik mereka seadanya. Tentu saja kalian tidak tahu. Dan jika tahu pun, kalian tetap akan memperlakukannya sama seperti sampah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ujian itu memang perlu dilakukan. Jinhai mengerutkan kening. Jadi semua penderitaanku hanya ujian? Bukan, Risar itu menatapnya tajam. Itu pemanasan. Seketika seluruh gunung bergetar. Dari balik retakan dunia, lanjut Xuanling, ada kekuatan yang memburumu sejak kau lahir. Mereka akan datang, dan ketika mereka datang, dunia ini akan runtuh. Rong Xilan merasakan jantungnya serasa berhenti. Mereka siapa? Kaisar Xuanling mengangkat tangannya. Retakan di langit terbuka lebih lebar, memperlihatkan siluet-siluet raksasa bermata merah darah. Masing-masing membawa aura yang bahkan lebih menakutkan daripada para tetua agung manapun. Musuh keluargaku, musuh yang bahkan para dewa takutkan, jelas Xuanling, dan kini juga musuhmu. Yan Jinhai menatap lurus ke arah retakan itu, tanpa gentar. Aura emas di matanya menyala, semakin terang, semakin bulat, semakin mirip milik ayahnya. Aku sudah cukup menjadi budak puncak, katanya dengan suara yang tenang, namun memecah udara. Sekarang waktunya mereka menjadi budakku. Kaisar Xuanling tertawa pelan, namun bangga.
Bagus, dengan kekuatanmu yang mulai pulih. Kita akan membuat seluruh alam mengingat nama keluarga kita. Angin bergemuruh. Dunia seakan menahan napas. Yan Jinhai melangkah maju. Aura keemasannya meledak hingga menerangi seluruh sekti Suinem. Mulai hari ini, katanya, tidak ada lagi yang menghinaku. Retakan dunia terbuka sepenuhnya. Suara raungan makhluk-makhluk dari balik dimensi terdengar seperti ribuan guntur yang pecah bersamaan. Jinhai menatap kegelapan itu dan tersenyum tipis. Baiklah, mari kita mulai perang ini.